Hai Saradix, ketemu lagi di Diary Misteri Sarah PPKM di rumah aja lagi. Bersama saya Sarah. Saya siapa yo? Saya dulu saya ya. Ada saya di dulu. sebelah. Oh iya, oke. Saya Wisnu Iskandar. Saya Fadi Hardana. Di Misteri Sarah Diary. Di Fadi. rumah aja. Fat. Bentar. Ya. Omson. Ya. Tadi nggak pakai clip on? Yo. Oh Oh, parah lu sob, kamu pakai clip-on. Yo. Kenal aja. Kenal aja. Kamera bagus. Fat. Kan Ya. waktu episode PPKM di rumah aja yang pertama itu harusnya ngebahas sosok yang ada di rumah Bang Fadi. Ya kan? Terus akhirnya Harusnya. Terus kan akhirnya minggu ini karena di rumah udah ada orang, Fadi mengizinkan. Terima kasih Fadi. Akhirnya kita boleh melakukan penelusuran virtual di rumah Fadi. Karena kemarin juga kalau misalnya kalian perhatikan sebenarnya pada saat kita ngobrol ngebahas Aji itu tuh yang di belakangnya Fadi sebenarnya udah nongol kayak pengen ngobrol juga, cuman kita cuekin dulu, maaf gitu. Pas muncul juga pada saat kita sama Sofyan di rumah Sofyan. Tapi itu banyak yang lihat juga loh, beberapa. Oh iya ya, banyak ya? Iya, kalau aku sempat bacain komen, jadi ada beberapa yang bilang itu ada cewek duduk di belakang nemenin Bang Fadi. Iya. Terus dikasih tahu bajunya apa, ada rambutnya apa, ada yang bisa lihat. Iya, ada di komen aku sempat lihat. Oke. Wisnu bisa cerita dong sama Fadi kan itu kalian lagi syuting apa tuh? Lagi syuting kontennya Fadi. Iya, pas out frame kita lagi ngobrol ngalur ngidul gitu, terus tiba-tiba mau nggak ini digambarin? Lu sempet nggak mau kan? Terus kru lu. Enggak, jadi sebenarnya kan kita ngobrolnya tuh kan ngalor ngidul aja sebenarnya kan. Terus tiba-tiba Wisnu nanya, yang di belakang ini apa sih Bang Fat? AP, di belakang aja tempat makan ya, gue bilang gitu. Tapi emang jarang dipakai karena kan di sini kalau di ruangan ini kan emang udah ada dapur bersihnya, sekalian makan di situ aja. Sorry Bang Fat. Ini tuh bagian mana sih? Panas dan debu. Out frame di mana? Out frame duduknya? Out frame di mana? Frame di sana. Out frame. Oh, out frame di Ini kan situ. backgroundnya. Iya, itu out frame di situ. Ini background. Iya. Nah, kursinya geser ke situ. Iya. Out frame di situ. Iya. Terus Wisnu gimana? Terus Wisnu nunjuk. Oh iya Di benar, belakang ini berarti tuh apa ya? berarti direct di belakang lu dia. Iya, jadi kalau misalnya persis itu lurus banget di sini. Iya. Lurus. Nembus tembok itu kan. Yes. Tuh. Betul. Oke, Wisnu bisa cerita nggak pada saat waktu pertama kali ngedeteksinya tuh gimana? Jadi pas pada saat lagi ngobrol kok di belakang ada sesuatu nih, ada yang lalu lalang. Penasaran tapi disimpan dalam hati. Entah gimana tiba-tiba ya udah gambarin deh. Terus tiba-tiba gue nanya, "Bang Fat, ini sebelah ini apa sih?" Which is ini nih. Ya kan, inget nggak lo? Pintu itu. Pintu ini. "Bang, ini apa sih?" Pintu ini Apa nih. sih lu nunjuknya? Pintu ini Oh nih. iya. Iya, pintu patri ini ya. Iya. Oh, pintu keluar. Akhirnya keluar. Terus Nuno tiba-tiba mata yang kanan ini belok. Nah di situ dia. Nah di depan nanya, "Bang Fat, lu lebih ngerasain yang di mana?" Situ juga. Ya udah disamperin. Ada nih dia. Oke, boleh kasih lihat nggak Jadi kan- sosoknya? Jadi kan keluar pintu itu saat Yes. bisa ke kiri, bisa ke kanan. Ya. Nah di situ tuh gue naruh barang lagi tuh, jadi kayak ada gudang, gue bikin jadiin gudang di situ. Terus kalau ke kiri itu ada sampingan untuk ngeluarin AC di situ kan. Iya. Jadi itu cuma jalan gitu aja kayak biar ada angin aja masuk. Nah, Jadi sebenarnya itu tuh kayak cuma tempat makan outdoor doang sebenarnya. iya. Tapi emang jarang di luar situ, jadinya ya udah gue sering tutup pintu kecuali kalau Iya. siang gue buka biar ada aliran udara kan. Iya. Terus pas gue keluar situ, Wisnu ngomong gini, kalau Bang Fadi ngerasanya lebih nggak enak ke kiri apa ke kanan? Ya gue ngerasa kayak di rumah aja ya, enak-enak aja ya. Tapi ketika ditanya gitu, akhirnya gue kayaknya ke kanan deh. Iya sama, gue juga. Nah dari dia ngomong sama, gue udah malas tuh sebenarnya. Bang Fat, bukan ngerasa lebih nggak enak sih. Lu lebih ngerasa di mana? Dominan. Lebih ya. Ya itu. Coba Wisnu lihat. Ke kanan, ternyata Wisnu juga liatnya yang kanan. Oke.
Ini kasih lihat ke Saradix lagi. Belum pernah dikasih lihat ya? Ini adalah gambarnya. Iya, belum pernah ya? Belum ya, sosok yang digambar di rumahnya Fadi. Oke, Mbak lihat ya. Ini Sar, lihat Sar, gue aja lupa Sar. oh iya. Kanan. Kelihatan nggak? Bentar, putih banget. Thank you Wisnu. Oh iya. Kayak anak sekolahan ya? Iya, seragam. Nah. Kayak baju pekerja. Kayak baju seragam tapi bukan. Maksudnya kayak tadinya Mbak pikir tuh ini anak SMA, Nu. Bukan. Bukan. Dan memang pipinya itu ya, Fat, ada orang yang jadi bentuk wajahnya itu memang yang cabi, tapi bukan karena dia gemuk, bukan karena dia gembil, tapi memang bentuknya tuh lucu. Yang kayak ada itu, Nu. Ada itu yang ada itunya, ada jembluknya. Ada jembluknya gitu, lucu. Kulitnya juga bagus gitu ya. Ini rambutnya sebenarnya lebih panjang ya, Nu ya? Lebih panjang ya, Mbak ya? Ini yang Wisnu lihat kayaknya ini diikat, Nu. Diikat. Oh, I see. Jadi udah kayak iketan ya udah mau copot gitu. Cuman tetap ada ujungnya diikat gitu. Oh, jadi ada rambut lagi lebih panjang gitu ya? Iya. Itu cuma kelihatan aja ya? Iya. Ini kayak baju seragam, tapi seragam apa? Dia kerja di mana gitu ya? Kan? Kayak gitu. Oh, bukan sekolah? Bukan sekolah. Ini kayak seragam kerja di mana gitu. Ini asik nih, ada yang afirmasi. Wisnu jadi semangat sendiri, Nu. Udah jam segini, Nu. Gue penasaran soalnya, Bang Fat. Iya. Oh iya, oke. Oke. Di belakang itu apa ya? Di belakang Mbak Fadi. Iya, di situ maksudnya, di tempat aku di situ gitu. Nah, dia gini gitu. Bang Fadi perlu kesana nggak? Pusing nggak di situ? Nggak usah. Fadi jalan bisa. Tapi sosoknya udah di sini, Nu. Di sini ya? Udah nggak usah. Di mana? Oh, di tempat kamu? Kok keras banget ketawanya? Di sini maksudnya. Di mata musuh. Wah, harus minum nih. Di situ, di sana. Maksud kamu di sini itu di rumah Fadi. Di rumah Fadi, di belakangnya. Oke, di belakangnya, oke. Bener berarti. Iya. Kata dia aku melakukan perjalanan jauh pakai kendaraan. Siapa namanya? Belum. Lo nggak mau nanya, Fat, kan dia ini di tempat lo. Iya. Mungkin ada alasan kenapa dia suka sama lo mungkin? Enggak kayaknya. Ditanya. Udah lama. Dia nggak inget, maksudnya dia nggak inget. Aku juga aneh juga nanya waktu, kan dia mana bisa tahu gitu ya. Yeah. Cuman maksudnya dia nggak inget alasan dia di situ tuh, dia nggak tahu. Jadi bukan karena ada sesuatu hal yang bikin dia di situ gitu, Nu. Dia nggak inget juga kenapa sih gue bisa sampai di sini, gue juga nggak tahu gitu. Udah, gue taunya di sini aja, terus kayak kan, nyaman aja. Bener kan Bang Fat, gue waktu itu bilang, iya kan? Dia kayak singgah gitu loh di situ. Jadi waktu itu Wisnu pas habis gambarin, Wisnu jelasin di content out frame gue. Wisnu bilang bahwa ini tuh bukan yang ngikut gue, bukan penunggu di sini, tapi di belakang ini ada apa lagi sih, Bang Fat? Dia bilang itu jalan gang. Oh itu sama, ya kan? Dia begini, yang sama dia begini. ada kos-kosan. Nah, yang dia begini, Fat. Nah, jadi dia di sini bilang sono, maksudnya belakang sana gitu, belakang rumahnya Fadi di sana gitu. Oh iya, karena emang temboknya kan cuma segitu aja kan, temboknya cuma segitu aja. Terus ya udah di belakang itu ada anjir. Bola basket. Bola basket. Oke, kemudian
Aku juga dapet memori lagi. Ini ban mobil. Ban mobilnya tuh ban mobil yang gendut yang ada garis putih. Itu ban mobil apa, Ip? Hah? Garis putih itu apa? Balap, Zaman-zaman mobil dulu balap. biasanya suka dipakai sama VW. Oh, iya benar. Yang di luarnya ada list putihnya Ada list itu. putih. Iya, itu. Volkswagen ya? Hah? Iya, ban retro. Ya Iya, mau mobil retro. VW kombi ke VW apa? Iya, iya. Kadang-kadang suka ditambah lagi gitu Kayak loh gitu. pinggiran Itu bannya. bannya mobil jelas retro. banget, No. Nah, tapi keadaannya dia pada saat ngelihat si ban ini kayak setengah sadar, No. Jadi Habis pingsan. ketabrak, dong? Enggak, kayak pingsan. Jadi kayaknya dia pokoknya dibawa di perjalanan, dibawa di dalam mobil itu kayak dalam keadaan setengah sadar sama Dalam pengaruh obat. sesuatu nih. Sesuatu. Diculik. Soalnya Mbak ngelihat bannya itu kayak orang jatuh terus ngeliat ada ban di depan muka. Oh. Hah? Pintunya kebuka. Aku tahu ada ban itu. POV-nya dia tuh kayak orang gini nih ban gitu. Kayak dia jatuh di lantai di tanah. Terus di ngeliat depannya tuh kulit bannya gitu. Jadi dari matanya dia gitu. Kebayang. ya, ini baru bit of pieces ya, belum Ya. full, dia masih kasih memorinya tuh pelan-pelan. M. Oke, lagi ya. Gue perlu minum masih di peminum nggak? Ntar lagi. Oh, dia nanya Fadi keganggu nggak? Ya, aku sih enggak. Ya, ini kan rumahku juga. Cuman ya semenjak digambarin Wisnu ya sempat aja kepikiran. Ya, jangan saling ganggu aja sih sebenarnya. Kan punya dunia masing-masing. Betul. Tapi dia Tapi dia nggak apa-apa kan, Sar? Gak apa-apa, tapi dia jadi agak lebih sering datang katanya karena pada saat dideteksi sama Wisnu. Karena dia ngerasa, hah, Kenotis ya? ada yang tahu gitu, ada yang tahu aku. Wisnu nih. Ya, kan lo yang minta. Enggak. Bukan gue yang minta, itu tuh kreatif gue yang sok tahu semua tuh. Enggak, tapi bukannya ganggu, tapi lebih ke, nah ini mungkin ada sesuatu yang bisa kita bisa bantu, tapi dia juga belum tahu cara ngungkapinnya gitu, Fat. Karena ini udah pasti she's lost. Kayak dia kayak orang amnesia gimana sih? Sal, sorry, waktu pas kamu tadi bilang dia sempat dalam mobil berarti ya? Dalam kondisi dia setengah sadar. Dia sakit, pingsan, dikasih obat, atau ada orang yang jahatin, terus tiba-tiba kenapa dia ada ngasih POV, Ya. ada Jatuh. ban di depan mata dia. Ya. Kalau aku sih lebih beratnya ini ada orang lain yang sengaja memberikan sesuatu sama dia yang menyebabkan akhirnya dia begitu, antara sadar sama enggak. Jadi kayak orang beler gitu. Nah, inget nggak Fat? Gue waktu itu bilang ada orang lain lagi 2 atau 3 pakai seragam juga tapi laki-laki. Inget nggak lo? Jadi dia nggak sendiri. Maksudnya dari arahnya ini nih ada orang lain. Gue lupa tuh kalau yang itu tuh gue lupa. Itu sempat ngomong gitu ke Fadi. Sempet ngomong sedikit lah gitu. Dia nggak sendiri nih, kayak ada yang lain. Gue mau ngeliat previewnya juga di konten gue 2 jam gue ngobrol sama Wisnu. Panjang banget. Gak berhenti-berhenti. Ya. Ini eranya 70s, 80s ya. 70s, 80s gitu. Bener, kayaknya mobil VW itu, VW. Kodok Langsung kombi. aja Mas, Volkswagen. Ada juga ban yang kayak gitu sih. Coba aku cek gambar. Maksudnya soalnya ban bulat gitu kan nggak semua, jarang gitu.
ya kan, unik gitu. Enggak, kamu nggak ganggu, enggak. Enggak ganggu kok, enggak ganggu. It's okay. Mbak gini nggak, Mbak? Ini nih. Ini apa sih? Iya, Volkswagen sih. Nggak tahu, zaman dulu banget berarti. Itu apa sih? Kayak aja kayak mana. Iya, untuk pelek kan biasanya. Jadi dropnya itu bulat juga, terus ada putih-putihnya lagi di pinggir ban. Tahun berapa sih itu? Belum retro tahun berapa nih Mas? Itu retro ya? Heeh. 80s ya? Iya. Naik 70s, 80s. Oke. Ini. Yang gini. Tuh. Iya gitu. Gendut, bannya gendut gitu. Aku Mbak, ada nama M ya? Ada huruf M ya? M? Huruf apa M? M. No, coba no. Ayo no, VR no. Ngono. Nggak, coba kan Wisnu yang pertama ngedeteksi. Maksudnya siapa tahu dia lebih percaya sama Wisnu untuk ngobrol. Informasi aja yang Wisnu dapetin apa? Ada percakapan itu di situ. Udah percakapan nggak tahu ya. Coba Nunu pengen tahu ini laki-laki yang dua laki-laki ini siapa nih? Ya. Soalnya seragamnya sama. Ya. Apa ini pabrik kan, ya? Nunu sempat kayak glimpse ngeliat gitu, kayak mereka panik di dalam mobil. Terus entah gimana mereka harus buru-buru ngebuang dia. Panik? Panik di dalam mobil gitu kan, dan mereka kayak buru-buru harus ngebuang dia dari mobil. Wah gila. Buang. Terus pas pada saat tadi Mbak bilang dia mukanya ngelihat tiresnya itu mulai jalan, ngegas. Mau ditinggalin? Udah tinggalin. Oke. Udah. Wisnu lihat itu ya? Nggak tahu deh. Ya. Ini kayak seragam orang kerja di satu tempat gitu, ada seragamnya. Ini warnanya biru ya. Warna seragamnya tuh biru apa nih, mungkin kayak emang bahannya Biru yang... udah kalau bahan dicuci terus jadi agak warnanya luntur gitu loh, Fat. Ini atas bawah sama ini, No, sebenarnya. Dia apain ya? Sama ya? Tapi nggak ada luka laceration atau luka pukul gitu Bang Fat. Tusuk pun nggak ada gitu. Nggak ada. Nggak ada darah sama sekali. Nggak ada darah, iya. Bener sih Mbak. Soalnya dikasih apa itu ya, Sar? sedatif, mungkin nggak sih? Nggak, terus ditinggal. Tapi case-nya apa gitu loh. Tadi sih gue glimpse tuh rusuh tuh. Gue ngelihat. Gue tadi ngelihat entah mobil tadi kayak Mas tunjukin gitu. Kayak emang Volkswagen gitu, mungkin ya. Di belakang panik, langsung ngebuka pintu belakang, si cewek ini di belakang ditarik, dilempar, taruh di bawah, mereka cabut. Oke. Ada Deg-degan gue. Yang satu orang nyetir, ada kumisnya, gitu ya, kumisnya yang sebelah sini. Ini ada orang lagi laki-laki di sebelahnya, yang dia ada di sini duduknya. Yang sebelah sini ada orang lagi, Nu. Berarti lebih dari 2. Iya. Ada yang nyetir ya? Ada yang nyetir. Oh, ada yang standby di ini. 3 orang. Nah, ini kayak gimana sih kalau orang terlalu mabok terus mesti dipegangin gitu tuh, Fat? Iya. Nah, ini mereka tapi pakai apa? Soalnya sama sekali nggak ada darah dan nggak ada luka-luka, Bang Fat. Kalau misalnya ini nggak sih, ada nggak sih kuliah yang ngambil SMA yang
kalau SMA kan ada tuh Chemical. yang sekolah perhotelan. Ada kan? Nah, Iya, ini tuh tempatnya dia itu kayak mereka kenapa pakai seragam karena belajar tapi bisa langsung kerja juga tuh apa sih namanya kalau gitu, Fat? Itu apa? Kuliah PKL. PKL ya? Kalau nggak PKL, kalau nggak SMK, Iya. kalau nggak ya itu kayak sekolah, mungkin sekolah perhotelan tapi tingkatnya bukan tingkat universitas kali ya. Itu lu Apa? lu ini kan? Kayak gitu kan? Perhotelan kan? Itu SMA? Jatuh enggak setelah SMA? Setelah Apa? Enggak, si Lun. Iya, iya, iya. Kan satu-satu ngomongnya nggak kedengeran. SMK ada dan setelah SMK ada, masuknya akademik kalau setelah SMK. Seragam? Ya, itu. Seragam juga ada. Itu dia nanti pas masuknya ke PKL. Dia langsung kerja kan? Maksudnya. Itu dia si Lun, maksud gua si Lun tuh juga kan dia gitu juga perhotelan kan lo ya? Iya. Soalnya semuanya pakai seragam sama gitu, Fat. Ya, Iya. perhotelan bener sekolahnya. Kalau sekarang kan perhotelan kan biasanya putih hitam kan. Iya. Ya, kayaknya ini narkoba kalau menurut aku sih, karena emang nggak ada banget. Coba kok nggak ada darah gitu dia Ya kan, terlukanya kenapa? Jadi Narkoba apa obat bius, Sar? Nah, gue pikirnya tadi awalnya obat bius, Bang Fat. Sedatif gitu soalnya loh. gini loh, Fat, gitu loh, Fat. Hah? Soalnya kayak beler gitu kayak gitu, kayak orang dibius kan? Heeh. Iya, itu heroin. No. Nah dia ngelakuin itu sendiri atas kemauan atau Nggak lah, disuntikin. suntikin? Suntik terus ditinggal sendiri gitu. Motifnya Dibuang. apa, Sar? Kenapa harus digituin itu cewek dan dibuang? Oke, jadi sepertinya emang kayak yuk ikut yuk gitu kan. Mungkin make terus disuntikin, terus yang satu mungkin lagi deket ya mereka ngapain ya nggak tahu. Tapi ada kayak di mobil tuh mereka deket lah, maksudnya intim gitu. Kayak megang-megangnya tuh lebih dari, nggak mungkin kalau nggak pacaran gitu. Tapi kayaknya dosisnya mungkin mereka makanya tuh kelebihan. Jadi overdosis, mereka panik, nggak tahu mesti Panik. gimana, dibuang, kayak ditinggal di jalan, Iya. gitu. Gimana sih, Fat, orang nggak pernah make, terus make dosisnya sama orang pemake, Iya. lewat, maksudnya kelojotan Iya, lah. iya. Hah. Jadi dia nggak bisa bangun. Soalnya kenapa Mbak langsung nyangka overdosis, Nu? Pada saat Mbak kayak lihat nih apa ya, apa sih kamu kenapa ada busa keluar dari mulutnya? Oh. Gitu. Gila, itu jelas banget tuh. Aneh tuh. Kenapa langsung tadi Apa? Enggak. Tahu kan dia nyuntik kan? ke trigger? Bukan ke trigger. Ingat Rasanya, aja iya, luka rasanya, lukanya. ke Aku bawah lagi maksudnya. aku ingat lukanya aku gitu kayak. Terus aku ingat juga jadi dulu sahabat aku ya, Fat, sahabat aku. Ini Mbak juga nggak pernah cerita di luar sih. Sahabat aku dia pergilah gitu ya sama teman-temannya, aku nggak kenal siapa. Waktu itu Mbak, kita tinggal di Bangka, di Jalan Bangka. Nah, jam 9:30 malam itu ada telepon rumah dari temanku ini. Tapi aku abis berenang tuh seharian, terus aku capek. Aku bilang sama ibu, Bu, bilangin deh besok aja gitu, aku ngantuk gitu. Udah, aku tidur jam 4:30 pagi. Aku dihubungin dulu di pager sama salah satu teman kita juga. Pager atau apa ya dulu ya? Apa pager dulu? Pager ya. Dihubungin sama salah satu teman kita, aku dijemput yuk ikut si A ini teman kita meninggal. Terus aku yang what? Kenapa gitu? Dan pada saat aku dijemput, aku di jalan menuju rumah sakit tuh, aku mikirnya gini, enggak nih, gue dibohongin, mau di prank, mau Prank, ya. apa namanya, anak-anak lagi pada party nih, aku dijemput asik, mau dibohongin gitu.
Sampai di rumah sakit itu aku ngeliat kayak hancur hati aku juga gitu. Cuman aku keinget aja gitu. Di tangannya dia ada bekas suntikan, di tasnya dia banyak suntikan, tapi tuh dia tuh aku tahu dia tuh nggak nyuntik gitu. I know in my guts dia nggak nyuntik. Ya dulu make tapi nggak pernah nyuntik gitu. Ini ada yang nyuntikin malam itu mungkin mereka mau party atau apa terus make OD. Ya, yang bikin aku nyesal adalah kenapa gue nggak angkat teleponnya. Kayak kalau misalnya aku angkat telepon mungkin dia bilang, Sar aku ke rumah kamu ya. Iya, selamat. Dan waktu setelah itu aku tetap make, dan pada saat aku tetap make dia datang mukanya sedih, dia ngomong sama aku, lo nggak belajar ya dari gua, lo nggak lihat apa yang terjadi sama gua gitu, kalau ngancurin hidup lo terus sih. Itu salah satu yang bikin akhirnya aku berhenti nyuntik. Aku nggak tahu ini bisa dimasukin atau nggak, cuman aku yang penting aku ngomong aja gitu nih buat si Melisa ini karena kejadiannya ya tragis ya Fat. Maksudnya mungkin si Melisa ini hanya ingin coba-coba pengen ikut sama cowok yang dia suka. Iya. Ya udah mereka mungkin mau pergi kemana nggak tahu, diajak teler, dicobain ini yuk gitu. Terus dia mau, ya akhirnya berakibat fatal gitu. Makanya hati-hati ya perempuan-perempuan, yang laki-laki juga sih ya, sama aja. Sama aja. Malah banyak kan suka diginin kan, lo laki-laki, ayo dong, lo nggak friend kalau nggak ini, kan suka gitu. Ya masa laki-laki nggak begini gitu. Gitu ya. Terus sih dari dulu kalau digituin ya terus kenapa? Iya, gue juga. Kalau mau berantem yuk, gue bilang gitu 1 lawan 1 mau berantem. Gituin. Iya. Jadi dia sebenarnya lost gitu karena si Melisa ini lost, lupa gitu. Ini sekarang dia mulai ingat, oh iya ya. Sar, berarti kondisinya dia itu meninggal ditinggalin sama temen-temennya karena overdosis. Iya. Jalan. Tapi dia maksudnya ditemukan dan ada apa namanya, ada identitasnya di tasnya itu akhirnya bisa dihubungin keluarga, jadi memang proper burial segala gitu. Tapi mungkin dianya masih ada nyangkut ya. Iya, kayak yang buat link, yang bikin mungkin dia ada linger. rasa kayak dia ini nggak sih, kayak penyesalan kenapa gue harus nyoba itu. Mungkin ya lebih kayak ya itu bukan nyoba aja, kenapa gue harus ngikutin. Iya, maksudnya the day itu kejadian, kenapa penyesalan that itu. day seharusnya aku bisa langsung pulang, kenapa sih aku cuman gara-gara cowok ini terbuai, namanya lagi menaksir gitu ya, dimengerti juga gitu, tapi berakibat fatal ya, diajak ini diajak itu dia mau aja gitu. Dan kata dia, saya juga melakukan hal yang seharusnya saya jangan lakukan dulu. Jadi udah jauh lah sama si cowok ini gitu. Jadi dia kan percaya Fat mungkin. Iya, paham. Kasian si Melisa. Tapi Melisa juga ya gimana mau nyalahin, tapi ya ini jadi pelajaran juga sih buat kita zaman sekarang. Ya. Cuman sekarang kalau misalnya kita mau ngomong, banyak juga kadang-kadang yang suka jualan, jadinya sebel ya. Kita mau melindungi, dia jualan. Iya, emang itu gimana ya, ngomongnya agak susah tapi ya. Kan akhirnya ini Fat, itu konsekuensinya mereka. Ya. Konsekuensi hidup lah jadinya. Pilihannya mereka. Ya, tapi kan mereka maksudnya yang milih sendiri. Ya, kita ngingetin terus ya nggak apa-apa diingetin. Maksudnya ini kan kita juga bukan yang so tau, enggak. Cuman dari yang cerita yang kita dapat. Cuman ya pilihan itu resiko dari pilihannya masing-masing gitu. Karena ya pasti kalau udah masuk ke dunia itu ya 50-50, either lo hidup atau lo metong.
berakhir buruk gitu. Pilihannya apapun ya. Dunia gelap itu orang pakai narkoba terus sembuh aja bisa belum tentu sukses gitu karena kan perjalanannya masih panjang, nggak cuman berhenti udah sober, udah gue sober, enggak kan itu ini mesti dibenerin. Kalau misalnya emang ininya nggak kena, ya mungkin dia oke gitu, bisa lebih cepat untuk beradaptasi apa segala macam. Kalau misalnya udah ada yang kabel satu tipis copot satu gitu, pada saat dia pakai downer, pakai upper, jebol. Gitu. Ini kasihan, ini masih ada di depan aku dia. Kamu mau apa Melisa? Apa yang bisa yang dia nanya aku nggak salah ya? Enggak salah. Enggak, Melisa nggak salah. Ini ya. Jadi di tangannya itu, ya mungkin kayak abses gitu loh, Nu. Apa? Abses itu apa? Abses kayak ke bekas ini. Kalau orang Bekas apa sih? Bengkak gitu. Bengkak. Nah ini okay. kayak kepentok tulang jadi Ada jarumnya bulge, ada gitu ya. ada biru gitu, terus kayak mungkin nyoba lagi sini salah, terus nyoba lagi gitu. Ada 2 kali apa 3 kali suntik gitu. Nah mungkin ya over. Dia tadi nanya salah nggak ya, aku berusaha untuk bikin dia ngerti Tenang gitu dulu. bahwa it's okay. Aku nggak mau ini ya, jangan. Mau kasih rasa. Iya, soalnya dia lagi beler kan. Lagi apa, Sar? Nggak, maksudnya kalau dia ngasih rasa, aku takutnya dia ngasih rasa yang terakhir itu. Pas terakhir itu yang pas Iya. lagi peler banget kan? Ya aku nggak mau ngerasain itu heroin. Enak gini nih, baunya itu tuh kayak Mbak nyium lagi. Pada saat heroinnya masuk ke darah kita, ada bau di dalam sini tuh, aku nggak bisa jelasin apa, ada aroma itu. Kita doa ya buat Melisa. Tapi sebenarnya Melisa tuh bisa pergi karena ini kan udah lama banget. Tapi terserah Melisanya, cuman nggak ada lagi yang bisa Dia mau dicari di ngapain? sini gitu. Kan udah lewat. Ya. Mau nemenin Bang Fadi. Terima kasih. Bisa aja. Terima kasih. Bisa dong dia antar. Nggak tahu deh. Mau nunggu apa ya dia? Mengantarkan apa ya? Jalan ke rumah. Kata dia, aku akan pergi pada waktunya. Mungkin dia butuh waktu lagi ya. Tapi dia sekarang kayak lebih ingat, lebih kayak oh iya ya gitu, ada itunya. Nggak kayak tadi kan lost banget kan, bener-bener kayak nggak tahu kok di sini kenapa, gitu. Linglung. Iya. Nah ini tuh kayak lebih oh iya ya gitu. Nah aku ngeliat ada surat, ada perjalanan. Nah mungkin ini adalah ya biar dia masih mau melakukan proses Bang atau apa, kan kita nggak bisa maksain juga Nu. Enggak kok, kata dia, aku nggak akan gangguin Fadi. Tapi berarti kejadian di sini dong, kejadiannya. Kalau residual memorinya ditarik. Hah? Maksudnya? Kejadiannya di sini. Kejadiannya di daerah situ. Daerah rumah lo. Di daerah rumahnya Fadi. Jadi pas jatuh itu mungkin ya bukan ya tanah, udah jalanan juga gitu. Tega sih temen-temennya, gila.
Gue jadi inget film ini, Shutter. Diperkosa bareng-bareng terus dia kayak gitu. Tapi akhirnya kan dia kan jadi vengeful spirit ya. Iya. Ini kan enggak. Kaget. Apaan tuh? Kepencet. Kaget. Nih di sini nih gue ada tulisannya digital zoom apa nih? Gue cobain. Kalau 6 gimana? Coba lagi. Udah amat. Cangcing. Tapi seragam ini seragamnya tuh lucu nuh, biru-biru tapi ini biru lebih tua. Ini biru lebih tua tapi nggak jauh beda, atasnya tuh biru tapi Muda. Kayak biru langit gitu ya, Sarah? lebih muda. Aku dulu tahu gini anak perhotelan Trisakti. Emang ya? Biru-biru ya, Mas? Biru. Seragam anak, ya kan? Coba aku search dah. Coba search Pak Dem. Pernah boboin ya? Enggak, aku pernah dulu, Ip. Pernah. Atau temen aku masih hidup atau enggak. Coy. Ya beneran, maksudnya aku pernah dulu diundang. Wah, pakai baju dari Istri Sarah. Iya dong, saya ngefans sama Sarah Wijayanto. Udah jauh nih anjir. Jadi aku pernah dibawa ke Inframe Jir. Audio. Aku pernah waktu itu SMA. Dibawa sama temen aku, madol, bolos gitu kan. Bolos terus bahasanya madol, ya kan zaman duluan. Iya. Terus akhirnya aku bolos. Tiba-tiba dibawa ke kos-kosannya daerah Tanah Kusir situ. Bukan Tanah Kusir. Ya pokoknya Bintaro situlah. Di dekat perhotelan situ, masuklah ke situ tiba-tiba temen aku beli putau, anjing gue nemenin Fat. Jadi ini dia sama bandarnya, gue di sebelahnya. Gue udah mikir gini, anjing nih bentar lagi pasti gue disuruh make. Soalnya kan hitungannya gini, lu saksi mata, lu bukan pemake. Gitu, aku lagi gini, wah anjing bentar lagi gue suruh make deh. Bener disuruh make, tapi gue bilang enggak, gue gak make. Untung teman aku belain, bilang dia enggak. Gitu, jadi makanya aku inget banget kalau misalnya yang seragamnya kayak gitu, misalnya yang mirip pernah tuh kayak gitu. Coba aku chat dulu deh. Warna apa? Itu seinget aku ya dulu SMA, jauh lama banget itu. Oke juga Nunu ya, bisa ini ya. Kata gua. Gimana? Kayaknya ini akan jadi PR sih, Fat. Bukan PR. Maksudnya ini kan dia belum mau kemana-mana. Maksudnya dia mau ya udah gitu, kayak kita ngebantu dia terbatas. Kan tergantung dianya nih gitu. Nah ini kayak dia masih menunggu yang lain. Aku nggak tahu apa. Maksudnya PR adalah bersiap-siap kalau kedepannya nanti dia akan bercerita lagi dan akhirnya bisa pergi gitu. Iya nggak apa-apa. Kan kamu memang harus ke rumah aku kan? Haruskah? Atau Wisnu aja, kita out frame lagi no. Out frame chapter 2 ya. Yoi. Nanti kalau misalnya udah siap, kalau misalnya emang mau cerita lagi, boleh ke Bang Fadi. Ya lewat mimpi juga boleh. Mohon maaf, mau tidur saya. Ya nggak apa-apa, lewat mimpi. Lewat mimpi aja ceritanya. Kan nggak harus sekarang, nggak malam ini juga, mungkin nanti aja ya. Pas sudah lupa. Kalau enggak, Wisnu main ke rumah lagi ya. Dah, kamu situ aja udah. Apa? Kan balik lah, sono. Hah? Enggak, maksudnya situ lagi aja udah. Oh iya. Oke, jadi nanti kalau misalnya emang Melisa udah siap cerita, terserah mau ke Wisnu, mau ke aku, Fadi, Aji atau Yahya atau Pak Dem. Jangan. Mungkin aku lagi off lagi libur dulu bentar. Enggak, mungkin mau lewat mimpi. Kan kita nggak tahu gitu atau ya pasti Bang Fadi sih ya. Fadi sih lebih dekat. Fadi sih, karena kan di situ. Jadi mudah-mudahan nanti kita bantu. Oke. Kita lanjut nih, ada bintang tamu yang sudah menunggu ya. Siapa ya? Ini buat minggu depan ngetek aja. Hansip. Oh ngetek? Iya. Lo mau jalan ke situ nggak? Nggak perlu? Boleh. Mau lihat yang lain? Oke, kita ngetek lagi. Siapa temennya? Enggak. Oke, ayo Fat jalan-jalan. Boleh deh, Saradix mungkin penasaran mau lihat dapurnya. Dapurnya. Ya. Mau lihat tempat tidur ya Bang Fadi mungkin. Gue salah nawarin nih kayaknya nih. Mas Safi udah ketiduran dia. Kamu mau jalan-jalan pakai yang gitu ya, yang kecil?
Udah, berarti yang itu matiin. Di pinnya dilepas. Ya. Kok audionya nggak masuk ya? Yang satu di itu dong. Mute. Let's go. Makanya Son, bantuin gua Son. Oke, let's go. Ini kamera ini ke depan aja ya. Ya. Nah, Oke, di situ tuh. Mana sih gua nggak lihat dah. Ini yang bener. Oh iya, setengah. Jadi Ini di- sosok Melisa ini di sini ya, Nu ya. karena lu tapi lu lihatnya dari luarnya. Ini Iya. kan ada tempat makan nih Iya. di luar. Oke. Jadi di balik ini ya. Jadi nggak hanya di dapur tapi mencangkup area luar gitu, Fat. Tapi Tapi di pojok itu. Itu tapi keluar sana bisa, Pat? Bisa. Mau kemana Pak? Ngaca. Nah, Boleh lihat banget pakai kamera juga keren. kalau yang di Kalau yang di luar depan Nah, rumah ya. Dari sini nih. Kalau yang di depan rumah Fadi itu beda lagi, Nu. Yang di jalanan. Oh, lu nggak ngeri. Sebentar guys. Susah bukanya guys. Iya. Bodoh amat. Nah, sebelah kanan. Kira-kira ada jalan sini, Nah, itu kan keluar. Ini dia nih. ada jalan ke sini. Nah, di situ. Oh, ya. bajunya dipindah ya Bang Fat. Nah, itu dia tuh di L itu tuh depan tuh. Sini nih. Dia back and forth ya. Ya, di situ dia. lalu lalangan. Ini di ada situ. ke sana. Ada Oh, ada belokan. Iya. Oke, di mantap. situ Mbak. Iya. Pinter bisnis sekarang. Salaman dulu. Tapi dia hanya linger gini aja nih, di sini. Back and forth iya di sini Mas. Nah, Oh, ini rumahnya Sofian ya? Ngorongnya? Bukan. Oh, bukan. Oke, mantap. Ini lega gua terafirmasi. di depan ya, Fat, di jalanan depan itu yang ada warteg yang mau keluar jalan besar. Nah, itu beda, Nu. Ada Miske. Oh, Tapi ya di situ aja lalu lalang di situ. ada Miss Universe sih Mbak. Ada Miss Universe. Itu. Mantap. Miss Universe-nya Oke, mau di cukup. Terima kasih, Padi. Pucuk sudah. Pucuk sudah. Matiin lampunya gimana? Tuh kok ada kucing mati sih? Bukan. Wah, itu kita tuh. Mantap. Oke. Ya udah, Melisa akan tetap bersama Fadi. Sekarang kita mau ngobrol sama ada teman kita lagi nih, guys. Jadi kayak ada iklan, jangan kemana-mana. Ini dia Mau kemana nih? Orang di rumah aja, Ser. Dia kan Gua bermasalah kan dia dengan sosok yang mengganggu. maksudnya pernah bermasalah. Oke lah kalau Oke begitu. lah, kalau kita Siap. Udah, langsung telepon aja deh. langsung telepon aja deh. Ya, tapi kita ganti baju dulu. Kita ganti baju dulu nggak sih? Kita ganti baju dulu nggak? Nggak Kan usah, banget ingetin sih, aja Fadi, pakai ganti baju baju ini. Ingetin aja. Ah, aku bajunya cuma satu soalnya. Maksudnya nggak sih? Oke lah. Oke lah. Oke lah, kalau bek. Apa tuh? Kalau beg-beg gitu. Oke lah kalau begitu. Oke, Fat. Oke, Fat. Jadi bintang tamunya kan lebih baik daripada aku ngarang-ngarang nggak tahu nggak jelas, kita undang langsung. Kita undang. Kita tampilin. Bentar. Wait. Ya. Apa? Lu enak rame-rame dari tadi di situ. Gue udah swab nih. Gue ke situ deh. Ya udah. Hah? Boleh kan? Boleh. Yus. Iya. Ya, Sius. Yuk. Bentar ya. Ya. Saatnya kita bilang sempurna. Sebentar, ini kenapa pada rapi semua ya? Kok pada pakai celana panjang? Ganti-ganti. Ganti. Gue masih pakai kolor lagi. Bentar, gue bawa celana gue. Ini juga harusnya lebih gede lagi nih. Udah, gue setting dulu deh. Belum setting lagi. Cut dulu. Oke. Yaudah gue pakai celana dulu ya. Iya.